Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi adil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna allaha khalaqana. Hendaknya kalian dan kita ini terus menuntut ilmu, dan semoga Allah merahmati kita semua, bahwasanya wajib bagi setiap muslim, baik lelaki ataupun perempuan, untuk mempelajari 3 masalah, atau hendaknya memahami 3 masalah dan mengamalkan 3 masalah tersebut. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Wa dalilu dzalik a'ni anallaha khalaqana sam'i wa aqli. Dan dalil yang demikian ini bahwasanya Allah telah menciptakan kita, ini ada dalil sam'i dan ada dalil aqli. Amma sam'i, adapun dalil sam'i, fakathirun wa minhu qauluhu azza wa jalla, maka ini banyak, dan diantaranya firman Allah azza wa jalla, huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun. Surah Al-An'am ayat 2. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah menentukan umur atau ajal masing-masing manusia, dan ajal manusia ini sudah ada ketentuan di sisi Allah. Kemudian kalian dalam keadaan tercengang. Wa qaluhu, dan juga firman Allah azza wa jalla, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan kalian, hai manusia, kemudian kami yang membentuk wujud kalian. Surah Al-A'raf ayat 11. Kemudian dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana min shalsalin min hama'in masnun. Al-Hijr ayat 15. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dari tanah liat yang kering bagaikan tanah tembikar. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Ar-Rum ayat 29, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan termasuk tanda-tanda kebesarannya, Allah menjadikan kalian dari tanah, kemudian ketika itu antum atau kalian ini menjadi manusia, tantashirun, yang berterbaran di muka bumi. Kemudian ayat yang lain, khalaqal insana min shalsalin kal fakhar. Ar-Rahman ayat 14. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari tanah tembikar yang kering kerontang. Ayat yang lain, Az-Zumar ayat 62, Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam ini. Kemudian dalam surah Shafat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan.
Dan juga ayat yang lain surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Amma dalilul aqli, adapun dalil akal, ala anna Allah khalaqana, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Faqad ja'at al-isyara ilaihi fi qouli ta'ala, maka ini telah diisyaratkan yakni dalam firman-Nya Allah Ta'ala surah At-Tur ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yakni adakah mereka manusia diciptakan dari tanpa adanya sesuatu? Adakah manusia ini diciptakan yakni tanpa dari zat, atau mereka sendiri manusia ini yang menciptakan? Fa innal insana lam yakhluq nafsah, maka sesungguhnya manusia ini tidak bisa menciptakan dirinya. Li'annahu qabla wujudihi adam, karena sesungguhnya sebelum kalian ada hai manusia, Adam, ini di alam ini tidak ada makhluk sama sekali. Wal adam laisa bisya'in, sedangkan Adam dalam bahasa Arab ini makna dari Adam ini tidak ada sesuatu sama sekali. Ini kosong blong, ya. Wa ma laisa bisya'in la yujad syai'an, dan yang tidak adanya suatu atau sesuatu ini tidak ada dalam alam ini, ya tidak akan ditemukan sesuatu pun. Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu, dan bapak-bapak kalian atau ibu kalian pun tidak bisa menciptakannya. Wala ahadun minal khalq, ataupun yakni makhluk, siapapun adanya makhluk itu tidak ada yang bisa menciptakan seorang pun. Walam yakun layakti sudfatan, dan tidak mungkin kalian yakni ada di alam ini secara tiba-tiba sekonyong-konyong, biduni mujud, tanpa adanya yakni yang mengadakan atau menciptakan. Li'anna kulla hadits labudda lahu min muhdits, karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di alam ini pasti ada yang menjadikan. Wa li'anna wujudadil makhluqat ala hadha nidam al-badi' wa tanasuq al-muta'alif yamna man'an batan ayyakuna sudfatan, dan bahwasannya adanya berbagai makhluk di alam ini dengan yakni secara teratur dan begitu indah, yakni mereka hidup dalam kehidupan ini dan betul-betul yakni tersusun rapi, yakni dari alam ini, entah itu hewan mereka mengelompok sendiri di hutan, manusia juga yakni mereka berkomunitas masing-masing, ataupun yakni berbagai makhluk yang lain di lautan, di sungai. Al-muta'alif, yang betul-betul ini mereka menjadi suatu makhluk yang tersusun rapi, yamna'u man anbatan, maka ini yakni betul-betul yakni menghalangi adanya suatu penghalangan yang pasti, atau kita katakan bahasanya tidak mungkin ayakuna sudfatan, makhluk itu ada di muka bumi ini atau di alam jagat raya ini, yakni sekonyong-konyong ada, enggak mungkin. Id al-mawjud sudfatan laisa ala nidam fi asli wujudihi, kalau adanya sesuatu di alam ini dengan sekonyong-konyong, ini tidak akan mungkin akan tersusun secara rapi, ya, pada yakni asal kejadiannya atau asal permulaan adanya makhluk di muka bumi ini. Fa kaifa yakun muntadiman hala baqaihi wa tatawwurihi, maka bagaimana dengan adanya makhluk ini yang sudah yakni berjalan rapi dan terus-menerus berkembang dengan pesat dan terus yakni berjalan dengan baik. Fata'ayyan,
bihada ayakunal khaliq wallahu wahdah, maka ini sudah tentu yakni adanya sang pencipta, yakni Allah semata. Fala khaliqa wala amura illallah, maka tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang mengatur atau memerintah semua makhluknya ini atau mengendalikannya illallah, kecuali Allah. Qala Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah yakni hak Allah untuk mencipta dan untuk memerintah. Hanya Allah semata yang mencipta dan yang mengatur memerintah makhluknya. Wa razaqana walam ya'lam anna ahadan atau walam ya'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala, dan yakni belum diketahui bahwasannya ada seorang dari makhluk ini yang mengingkari akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa taala, illa ala wajhil mukabirah, kecuali yakni kalau itu ada itu karena sebab mukabirah, orang itu menyombongkan diri, kama hasala min Fir'aun, sebagaimana hal ini ada pada Fir'aun. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im, dan ketika mendengar yakni Jubair bin Mut'im Rasulullah SAW yaqra, yakni Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW yaqra membaca surah At-Tur, fabalagha qawlahu, maka ketika sampai pada ayat Allah Ta'ala am khuliqu min khairi syai'in am humul khaliqun, adakah mereka manusia diciptakan dari tanpa adanya sesuatu, dari tanpa, adakah manusia itu diciptakan dari yakni tanpa sesuatu atau tanpa adanya zat, adakah manusia itu diciptakan yakni di muka bumi ini yakni tanpa menggunakan unsur apapun, am humul khaliqun, atau mereka manusia ini yang menciptakan dirinya sendiri, am khalaqas samawati wal ard, adakah mereka manusia ini yang menciptakan langit dan bumi, bala yakinun, sudah tentu mereka manusia tidak akan yakin ini kalau bisa menciptakan dirinya. Am indahum khazainu rabbik, adakah pada mereka manusia ini perbendaharaan Tuhanmu wahai Muhammad, am humul musaitirun, atau mereka manusia ini yang yakni menguasai alam ini. Ini surah Tur ayat 35-37. Wa kana Jubair bin Mut'im, dan ada di waktu itu Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan, masih dalam keadaan musyrik. Faqala, maka Jubair pun setelah mendengar ayat surah Tur tadi ini mengatakan, kada qalbi ayatira, hampir-hampir hatiku ini akan yakni lepas atau terbang setelah mendengar ayat tadi. Wadzalika awwalu ma waqarul iman fi qalbi, itulah yakni awal mula yakni tertancapnya keimananku di dalam hatiku ini, yakni ucapan Jubair bin Mut'im ya, ketika mendengar Rasulullah SAW membacakan surah tadi At-Tur ayat 35-37. Ini dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nah, wa razaqana, dan Allah yang menciptakan Allah yang memberi rezeki kami. Ini hendaknya kalian dan kita itu harus memahami Allah yang telah memberi rezeki kepada kita semua manusia. Adillatu hadhil mas'alah katsiratun min al-kitab was-sunnah wal aqli amal kitab. Dalil-dalil masalah ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada dan juga dalil akal. Adapun dalil dari Al-Qur'an, faqala Allah Ta'ala sendiri mengatakan, innallaha huwa razzaqul qadir matin, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki
yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Surah Ad-Dariyat ayat 58. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala mengatakan lagi, qul may yarzuqukum minas samawati wal ard, qulillah, katakanlah hai manusia, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian yang datangnya dari langit ataupun dari bumi? Katakanlah Allah. Ini surah Saba ayat 24. Demikian juga dalam ayat yang lain, qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah. Yunus ayat 31. Katakanlah wahai Rasulullah, siapakah yang memberi rizki kepada kalian hai manusia, yakni baik dari langit ataupun dari bumi? Adakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan? Dan siapakah yang mengatur semua urusan dalam kehidupan ini? Fasayaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah, faminha, diantaranya qaulu sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil janin, yakni pada janin manusia di rahim ibunya, yub'atsu ilaihi, yakni diutus pada janin ini malakun, seorang malaikat, wa yu'maru, maka diperintahkan malaikat tadi ini bi arba'i kalimatin, untuk mencatat 4 ketentuan dari Allah, bikat birizkihi, yang pertama mencatat rezekinya, wa ajalihi, yang kedua mencatat umur manusia tersebut atau batasannya, wa amalihi, dan mencatat amalannya, perbuatannya, wa syaqiyin am sa'idan, dan mencatat orang tersebut orang yang celaka atau sebaliknya orang yang bahagia. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Nah, wa amad dalil aqli, adapun dalil akal, ala anallah razaqana, bahwasanya Allah yang memberi rezeki kepada kita, fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarab. Ketahuilah sesungguhnya kita ini manusia tidak akan bisa hidup kecuali harus makan dan minum. Wa ta'am wa syarab khalaqahullah, sedangkan makanan dan minuman ini Allah yang menciptakannya, yang menjadikannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, afara'aitum ma tahrusun a'antum tasra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu khutaman fadaltum tafakkahun inna lamukhramun bal nahnu mahrumun afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 70. Bagaimana pendapat kalian ya manusia? Adakah engkau yang yakni bercocok tanam? Adakah kalian yang yakni menanam, atau kami Allah yang menanam? Seandainya kami Allah berkehendak, betul-betul kami jadikan tanaman itu yakni hancur, kering kerontang, layu, maka kalian pun akan tercengang dengan melihat tanaman yang sudah hancur layu. Sesungguhnya kami manusia ini lamukhramun, benar-benar orang yang yakni akan merugi kalau kita mengingkari dari ayat-ayat Allah. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita manusia ini akan yakni terhalangi dari rezekinya Allah. Karena apa? Ya, tanaman-tanaman tadi ini sudah hancur dengan kehendak Allah. Bagaimana pendapat kalian manusia dengan air yang kalian minum? Adakah kalian manusia yang menurunkan air itu dari tempat turunnya, atau kami Allah yang menurunkan? Ini air hujan ya, turun dari langit. Siapa yang menurunkan? Allah. Lau nasa, seandainya kami Allah berkehendak, kami jadikan air itu pahit getir, atau di zamannya yakni Fir'aun, yakni airnya berubah bercampur dengan darah. Maka mereka Fir'aun dan kaumnya kebingungan, karena semua air yakni di berbagai tempat berubah campur dengan darah.
Ini termasuk mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Falau la tashkurun, seandainya kalian yang manusia tidak mau bersyukur. Wala alam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.